Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semangat pagi untuk Anda semua. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, tentunya di hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. Ya, Alil hadir kembali menemani Anda semua. Ya, tentunya bersama Bang Ilo menemani Anda di acara ini ya sampai dengan pukul 9 nanti. Ya, jadi untuk Anda semua ya selamat melaksanakan segala rutinitas pagi ini. Ya, dan mudah-mudahan aktivitas yang ingin dilakoni pagi ini berjalan lancar tentunya. Iya. Oke, kita sapa dulu Bang Ilo yang saat ini sudah standby di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adil. Oh, Dek Sina na connect. Selamat pagi. Iya, ndak connect lagi, Sorata. Mungkin lagi kabelnya lagi tuh kapang. Siapa tahu tak tukar lagi. Ndak Ji. Tidak connect di Kucing juga yang sudah mengganggu. Iya, tidak connect Ki. Anak kucing barunya anak ini namanya jas sekali. Iya. Ya. Jadi ya mungkin ya coba Mi. Hah? Tidak masuk Ki. Tidak masuk. Konektornya anunya OTG-nya kapan? Iya, selamat pagi untuk Sangyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi abang bangku. Agak kerebata. Ya? Alhamdulillah kereba madeceng. Iya, belum Pi. Iya, mungkin ada iya. Ataukah kan tadi malam kapan kita pakai di? Iya, sudah saya ganti sebenarnya. Dulu ya. Mungkin salah tukar ke kapan. Iya. Selamat pagi semuanya. Ada Mio. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk semuanya. Kemudian ada siapa lagi nih? Kita sapa-sapa dulu untuk Kak Ilo, apa kabar? Ya, alhamdulillah mungkin kabarnya baik ya. Tadi keluar ya. Ya. Dan waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 8 lewat 24 menit. Ya, semoga saja waktu yang saat ini kita gunakan ya tidak jauh beda dengan waktu yang Anda gunakan di rumah Anda ya. Dan baik, di pagi ini masih bisa daftar penyiar baru kah? Penyiar kah? Bisa. Ya, yang penting 1 bulan itu 30 hari. Ya, tes vokal dulu Iya, coba kan pakai jeki kapang di situ. Ya, bisa juga model begini. Modelnya di TikTok. Sisa alatnya di situ mau belikan toh, atau dilengkapi lah. Ya, oke. Sambil tentunya di pagi ini kita sapa-sapa teman-teman yang sedang mengikuti acara kita pagi ini. Tak lupa saya ucapkan selamat pagi juga ini teman-teman kita yang ada yang sedang mengikuti acara ini di Facebook, kemudian di YouTube, IG Radio,
Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat wal afiat, dan tentu selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pada pagi ini. Ya. Ya, dan tentunya di acara Ogi Baru Menyapa ini, obrolan pagi seputar baru, ya kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Kamis, ya mulai pukul 8 pagi ya. Cerita kita pada pagi ini, atau teman-teman atau saudagar IGA dimanapun Anda berada, pernah tidak Anda mendengarkan ada pejabat rangkap jabatan? Ya, katanya ada ini supaya dia bilang hemat anggaran lah, atau apa tujuannya? Iya, atau tapi efektif tidak kalau rangkap jabatan begini? Iya. Ya, jadi untuk pagi ini siapa tahu ada komentar, boleh Anda berkomentar terkait dengan tema kita pagi ini, ya, yaitu rangkap jabatan pejabat, efektivitas atau efisiensi. Bagaimana menurut Anda? Ini secara nasional. Ya, dan baik, sambil kita tunggu Bang Ilo yang ibu-ibu rangkap jabatan ada. Dia Tommy mama, dia Tommy bapak. Wah. Iya dia Tommy bapak, ya Tommy mama. Dia Tony manasu, dia Tona mengantar, semuanya serba dia. Iya. Belum Kak, belum Iya, ada kesalahan teknis Kapang di situ. Iya, coba kita Kapang dibalik itu OTG-nya, siapa tahu atau adakah yang tak tukar di situ? Siapa tahu OTG-nya atau dua-duanya tancap di situ, jadi tidak bisa merespon. Iya, kalau Cameo ini rangkap jabatan kah? Ya, selamat pagi untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami di pagi ini. Ya, ada Om Malik, selamat pagi Om Malik, Haji R, kemudian Along Yusril, selamat bergabung. Ada Maing, ya, ada juga MRP 277, ada Pak Mukminin. Assalamualaikum, sehat selalu host. Oke, waalaikumsalam. Sehat juga bersama dengan keluarga ya Pak Mukminin. Selamat juga ketua. Meraulang ya. Oke, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi ini ya. Iya, dua-duanya. Halo. Ya, komentar tak semua teman-teman yang ingin berkomentar terkait dengan apa yang kita tema di pagi ini. Bagaimana? Yaitu belum ya, apanya are itu? Iya. Belum ya? Iya. Mestinya sudah. Iya. Tatu kerja apa anunya? Bukan Ji. Sudah saya tukar kembali. Oh iya. Tapi belum ya? Belum Pi. Iya. Iya, terkait dengan tema kita pagi ini. Nah, mau Kak komentar tapi malas Kak menulis. Oh iya.
Jangan pakai menulis, mengetik mo. Iya. Nah, sambil kita tunggu-tunggu Om Ilo ini atau Bang Ilo ngapa ada manaseng. Dan apa ada maketi bedai mak jogja kalau menulis. Deh, dari tadi Kigak mau gabung, Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di mana posisi ini pagi? Di mana ini ya? Oh, di rumah. Hah? Di kantor pemberdayaan perempuan. Oh, di PMD. Yes. Di PMD PPPA. Saya lo ganti-ganti itu. Diganti-ganti apanya? Apa ini? Pemberdayaan perempuan. Apanya diganti-ganti? Belum Piolin? Iya, belum Pi. Iya. Ya, selamat pagi Ibu Salmia, Mama Mia. Ibu Halmia maksud kami. Halmia Mama Mia. Waalaikumsalam. Lo itu ganti tuh soketnya atau apa ya gitu yang tulisnya ganti cara ini. Tuh bukan. Masalahnya tadi malam mungkin ada salah tatu kerki karena nak pakai makaroke. Iya. Iya. Oke. Belum pika Om Ilo. Lagi sebut ini undang-undang. Oh ya, halo, selamat pagi. Iya. Iya. Acara apa di situ? Acara apa? Ada kegiatan kah? Ya, ada kegiatan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Oh, ramah perempuan dan Kan Sapa. Kalau Sapa itu sahabat perempuan dan anak. Oh ya. Kalau ini ramah Sosialisasi kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Begitu. Kan sekarang di baru itu yang jadi tantangan terbesar adalah kita ranking kedua dispensasi pernikahan anak di bawah usia gitu. Pernikahan dini, Des. Ranking kedua apa yang terbanyak atau Banyak lah. Oh, terbanyak. Waduh. Ranking kedua. Iya. Setelah sidrap kita baru sopeng. Jadi Waduh. itu kendala utama sekarang maraknya pernikahan usia di bawah ya. Jadi pernikahan dini lah di bawah 19 tahun udah menikah. Iya, Sri Mirnawati makasih kopi-kopinya. Iya. Oh, jadi di baru ini pernikahan dini nih sudah banyak di. Iya. Jadi bagaimana bentuk kegiatan apa yang harus kita lakukan itu? Kalau pemerintah daerah kalau sudah banyak begini apalagi peringkat kedua ini. Jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita bahas bersama nanti. Salah satu sebenarnya diantaranya adalah ketahanan rumah tangga. Segala sesuatu itu sebenarnya kita harus mulai dari rumah tangga. Bagaimana kemudian Belum kita bagus ya Bang Adil. Belum. ganti Kailo. Tunggu saya ganti lagi yang satu. Iya. Tadi malam Lajinda sama karaoke. Oh iya, aku bilang ke Dede batin sama karaoke ya. Mungkin tidak connect lagi dengan. Iya. Sudah benar nih. Iya. Sudah benar nih, tapi salah mungkin. Sudah benar tapi salah. Ya, ada di Merawulang. Salah satu tantangan masih kuatnya budaya patriarki yang memposisikan perempuan kurang setara. Wah, ini bagaimana menurut Teh ini? Ini Merawulang. Iya, saya sepakat dengan itu bahwa kita masih ada budaya patriarki di mana kita perempuan lebih menerima keputusan laki-laki gitu. Tapi nggak semua juga kalau di baru itu
agak berimbang sih sebenarnya, cuman saja memang persoalan garis kemiskinan kadang-kadang ketika orang tua menganggap bahwa anak itu beban, salah satu solusinya ada menikahkan, Hmm. seperti Menikah, itu. Iya, menikahkan, iya. menikahkan jadi salah satu solusi. Hmm. Iya, kalau seumpama ini kan sekarang harus 19 tahun ya. 19 tahun menikah. Ya, sedangkan yang biasa itu yang kebanyakan di kampung itu di desa-desa itu ada melamar itu 17 tahun. Iya. 16 tahun, Enam, 14 iya. tahun. Nah, jadi kalau begitu seumpama ya biasanya apa selesai bima petua ada apa nalapor Ya, ya. itu kan kadang-kadang juga ada persoalan urgen ya, maksudnya merit the accident misalnya, kecelakaan misalnya. Nah, ini kan memang itu namanya itu kan keadaan khusus gitu ya. Jadi ini juga jadi salah satu penyumbang terbesar kenapa dispensasi pernikahan itu besar di Kabupaten Baru. Ini kan berarti bahwa ada pola asuh, ada pola pergaulan yang kemudian mungkin bergeser. Apalagi Hmm, kita ini sebenarnya kan kota santri ya iya. sebenarnya. Nah ini miris, miris banget. Tapi kan persoalannya bukan itu yang kita bahas hari ini. Kita bahas Apanya? soal Ya. hisab jabatan, gitu ya Lil ya. Kenapa diulang? Cuman persoalannya kita mau bahas lebih lanjut, tapi kan tema hari ini Iya. ada pangkat jabatan. Jadi saya Iya. jangan menyabotase Iya, diri. iya, 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 iya. Iya, soal rangkap jabatan ini. Tadi itu menarik juga itu komentar bahwa ada nih yang merangkap ini ibu jadi Itu, bapak. itu yang banyak itu Iya. nomor yang Hmm, merangkap. Getom iya, di bapak, getom di mama, kemas iya. Anu, gitu. Mimpi masak, gitu. Kami superhero. cari mana? Gitu. Mimpi mengantar anak. Oh lala. Iya, Biasa memang ini perempuan kamu sih. Tapi pokoknya. ngomong-ngomong soal rangkap jabatan, kalau saya sih secara Iya, pribadi melihat bahwa itu tidak efektif sih sebenarnya karena terbagi fokus. iya, Oke, jadi misalnya gini, saya menjabat sebagai di bidang apa gitu ya, iya. atau di dinas mana, kemudian saya juga Hmm, menjabat di dinas lain. hmm, Oke, mungkin ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa di lintas sektor, tetapi lebih banyak bahwa kita nggak fokus. Jadi hmm, perhatian kita pada dua jabatan sekaligus itu susah ya, karena eh, menuntut pengambilan keputusan penting misalnya. Misalnya gini, kita harus em, apa ya, banyak hal-hal yang bisa ditimbulkan, misalnya resiko kepentingan, resiko apa ya, konflik kepentingan misalnya. iya, iya, Ini bisa memiliki tujuan atau kepentingan yang bertentangan, misalnya kan kadang ya dinas misalnya mungkin dalam program apa iya. dinas PU tidak izinkan ya karena IMB-nya mungkin, tapi UMKM atau Koperindak itu mengharuskan. Nah ini kan ketika kita merangkap dua-duanya kayak bagaimana dong? Kita Hmm, bertentangan dengan diri sendiri ya kan ya. iya, iya, iya. Sementara secara aturan misalnya mungkin bikin usaha mungkin atau apa yang ada aturan yang tidak membolehkan, sementara di dinas Koperindak atau mungkin UMKM itu juga mengharuskan gitu. Nah ini kan kalau keadaan begini, sementara kita adalah pimpinan dua-dua dari OPD ini kan, di situ namanya konflik kepentingan. Nah itu kan berarti kita nggak efektif nih. Kemudian kualitas pemimpinan juga akhirnya menurun. Hmm, iya. Jadi bisa jadi apa ya, kita bisa dikorbankan sehingga kita tidak optimal menjalankan tanggung jawab dan tugas. Nah, itu sih kalau misalnya kita ngomongin soal efektifnya atau tidak. Kalau soal anggaran kayak gimana? Efisien nggak sih menurutnya? Iya, iya, Ali? iya. Kan tidak menerima gajian situ atau insentif ataukah tunjangan di situ. Iya, terkesan Iya, memang terkesan efisien di permukaan Lil. iya, Yang menghemat nih biaya, dia tidak perlu milih dibayar dua orang, satu iya, orang iya. dia yang dibayar. Nah, apa ya? Namun prakteknya kadang-kadang tidak efisien karena
overload pekerjaan ini. Iya 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 iya. Enggak ya, jadi lambat nih keputusan, tidak akurat nih, kemudian ya satu lagi, nah saya seperti apalagi dua. Iya 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 iya. Iya. Kalau potensi menurut kita ini, kalau apakah menurut kita ini ada potensi konflik kepentingan kah ketika satu jabatan memegang dua jabatan ini? Satu orang memegang dua jabatan. Iya, satu orang ya. Kepentingan. Iya, kalau menurut saya iya, banyak konflik-konflik kepentingan yang bisa terjadi. Jadi kita sebagai pemimpin malah susah ambil keputusan. Yang tadi siapa masyarakat misalnya yang tadinya izin usahanya sudah harus terbit akhirnya tidak, kan? Seperti itu. Cuman ya sebaiknya mungkin dipikirkan untuk tidak sampai rangkap jabatan. Tapi kalau mungkin ada pemikiran-pemikiran yang lain saya nggak tahu ya. Tapi ini secara umum saja saya bahas. Kan kadang-kadang pemerintah melakukan rangkap jabatan itu karena ada beberapa hal-hal urgent misalnya, atau mungkin masih menunggu paruh waktu, sementara waktu. Bisa jadi bahwa rangkap jabatan ini menunggu kelengkapan administrasi, mungkin orang yang akan ditunjuk yang lain atau apa kayak gitu. Itu biasanya dilakukan. Tapi kalau untuk dalam jangka waktu lama sih nggak efektif. Tapi kalau untuk menunggu orang yang tepat atau orang yang direkomendasikan untuk masuk, saya pikir oke aja sih. Iya, kalau kita lihat atau kan yang lama ini menjabat begitu, apa kira-kira dampak langsung yang dirasakan masyarakat saat pejabat ini rangkap jabatan menurut tak ini Kak Mia? Ya, kalau menurutku itu yang kadang-kadang masyarakat akhirnya menunggu keputusan yang lama gitu. Jadi misalnya salah satu contoh tadi bahwa ketika saya sebagai masyarakat saya butuh izin usaha, misalnya saya mau buka apotek misalnya atau mungkin rumah sakit ya. Secara dari pihak PU mengatakan bahwa saya belum layak untuk mendirikan rumah sakit. Sementara kalau untuk di mall pelayanan publik misalnya atau di OSS itu oke, sudah bisa itu. Atau mungkin misalnya malah di yang kalau yang rangkap jabatan ini di dua posisi penting ini kan dia tuh sambil keputusan gitu, dia dilema kan akhirnya diizinkan atau tidak ini, satu sisi di jabatan ini jabatan ini tidak membolehkan gitu. Nah itu kan akhirnya yang efeknya ke masyarakat karena kami kehabisan waktu, masyarakat kehabisan materi dan sebagainya lah kayak gitu. Iya, ini Kak Bang Ilo sudah gabung ini. Assalamualaikum Bang Ilo. Sebentar dulu Bung Alil. Ini ganti songkat lagi nih, pakai songkar lapangan ini. Oh iya. Ini pakai 2 mic ini. Jadi ini kan masing-masing mic kalau saya keluar ini. Biasanya kan kalau ke Makassar, ke Wajo, terus tiba-tiba kita live kan, jadi harus ada cadangan songkat yang di luar. Kadang memang perlu 2 itu Kak Ilo. Maksudnya? Iya. Maksudnya? Memang perlu 2. Oh iya. Siap-siap nanti Mia nanti. Untuk selanjutnya. Iya benar. Iya. Aduh. Ini soundcard juga ternyata. Kalau sering keluar masuk ganti ini mungkin HP-nya juga bingung ini siapa lagi ini. Iya. Tidak bisa menangkap lagi. Makanya perlu setia Bang Ilo. Iya. Sampai hari ini saya masih setia, kayak selalu setia. Aduh. Bung Alil ya. Ini Bang Ilo. Hari ini Bung Alil ya, cuaca sangat cerah sekali ini. Mudah-mudahan secerah hati kita semua. Iya. Dan hari ini kita diberikan kesehatan ya Bung Alil ya. Iya. Tadi ini Bang Ilo kan kita sudah mulai ini. Iya. Kita bincang-bincang ini terkait dengan rangkap jabatan pejabat ini. Oh, rangkap jabatan. Iya. Jabatan, Bung Alil.
Saya pikir rangkap jabatan yang lagi rame sekarang itu kan cuma kementerian ya Bung Adil ya. Ya, Wakil itu. menteri yang banyak merangkap sebagai Iya. direksi BUMN. Iya, apakah ini rangkap jabatan pejabat ini efektifkah atau sekedar bilang efisiensi menghemat-hemat ini? Suami itu kalau dari Bumi ya, karena Ibu Mia juga ini sering-sering merangkap jabatan ini jadi Iya itu jelas ya. Jabatan ini kesian. Iya. Jadi itu kan lagi rame sekarang itu kan Bung Adil Iya, di kementerian kan Iya. sampai Mahkamah Konstitusi juga turun tangan gitu. Nah, hampir semua wakil menteri dari kabinet Prabowo ini kan juga masuk di jabatan-jabatan penting di BUMN ya Bang Adil ya. Iya. Jabatan-jabatan BUMN yang strategis. Nah mungkin kita ini saya tidak tahu apakah juga ada kejadian-kejadian seperti itu di daerah, tapi mungkin dalam saat transisi seperti sekarang ini, di mana kita tahu baru dilakukan job fit ya, mungkin Iya, saja iya. masih ada yang rangkap-rangkap seperti itu Bung Alil ya. Hmm. Tapi memang penting juga, sebaiknya janganlah, karena biasa terjadi konflik of interest kalau ada jabatan begitu Bung Alil. Misalnya kita di jabatan struktural, Iya. kemudian kita juga di jabatan fungsional, itu kan biasa ada konflik kepentingan di situ Bung Alil. Iya iya iya. Meskipun dimungkinkan oleh undang-undang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, tapi ya aslinya biasa rupalaguna kompakro isal, jangan Isengeleta. aja gitu. Oke Bu Mia, tadi bagus menarik tadi itu disampaikan Ibu Mia, apa masalah apa tadi ini? Sekarang dia di pemberdayaan perempuan ya? Iya. Kak, fasilitator daerah untuk pemberdayaan perempuan dan ibu anak. Nah, Iya, iya. sekarang kemarin itu kan Sapa ya, sahabat perempuan dan anak. Kecil Nah, sekali suaranya Mia Belanda, harus saya dengar. Iya, Saya itu sukanya kalau agak besar ke suaranya, kalau rapat betul ke di telinga aku baru saya senang. Iya iya iya. bisa Kalau dikatakan kecil dulu ke di atas sini. Iya 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 iya. apa kalau kecil ke daerahnya getarannya juga kecil, signalnya kurang bagus Bu. Tapi kalau dia besar itu masuk ke rongga-rongga telinga saya itu aduh. Iya iya. Saya mengingatkan saya dulu waktu masih bersama-sama berjuang Iya. demokrasi di Baru Bung Alil. Iya 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 iya. Pejuang hati nurani. Jadi saya ceritanya waktu pertama datang ke Baru itu saya selalu bertanya, ini saya sudah agak lama di Baru kembali dari Makassar, tapi saya belum pernah ketemu dengan aktivis-aktivis perempuan menurut saya Bung Adil ya. Ya waktu itu ya enaklah diajak diskusi. Pas enggak tahu ada acara waktu itu di di Padongko itu di 3 dimensi mungkin kalau enggak salah. Iya 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 iya. Ada pertemuan waktu itu dia hadir, dia sempat bicara, saya bilang waduh bagus juga ini orang ini. Sudah bagus dia punya wawasan, manis juga orangnya Bung Adil. Oh iya iya iya. Jadi ada dua yang membuat saya tertarik waktu itu Bung Alil. Wawasannya, Iya. kemudian ya memang secara fisikal juga memang dia fashionable waktu itu. Iya, 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 Tapi sekarang kayaknya tidak nih Bung Alil. Ya naka yo napa naka yo napa anak buswa. Makasih atas pujiannya. Betul-betul fashionable sekali Bung Alil. Jarang kan dulu komplain gitu. Punya wawasan bagus, punya kemampuan, argumen bagus. Nah, Iya. dia juga secara fisikal juga bagus. Kalau dia waktu itu konflik lah menurut saya. Lengkap lah ya. Lengkap. Iya. Ya, itu yang membuat saya tertarik untuk mengajak dia berjuang bersama-sama di partai yang menggunakan hati nurani Bung Alil. Iya. Tapi sekarang sudah masih masih. Cuma sayang dia tidak termasuk Meninggalkannya tipe tanpa hati yang nurani. cukup setia Bung Alil. Dia tidak termasuk tipe perempuan yang setia. Dia selalu Saya berpetualang. meninggalkannya tanpa hati nurani Bang Ali. Dia tidak Gitu kan. berlabuh ke yang klien hati Bung Alil. Jadi, ya, tetapi karena saya ini adalah sebagai sosok laki-laki yang selalu menghargai pilihan-pilihan orang ketika itu yang menjadi terbaik, maka saya harus juga menerima dengan hati nurani Bung Alil. Meskipun saya merasa kehilangan Bung Alil. Oh iya iya iya. Ya, benar. Bang Ali lain kehilangan benar. kali kalau mau bikin orang lama tinggal bikin nyaman. Oh iya 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 iya. Jadi kemarin kan kita cerita tentang pertanggungjawaban Bung Nadul ya. Iya iya. Saya itu tidak senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang selalu ada pemeriksa-pemeriksanya karena saya tidak care. Makanya saya biasa ditanya 10 tahun saya bersama dengan
pemerintah. Kenapa saya tidak tertarik untuk hal-hal yang seperti itu? Memang saya tidak suka. Apalagi kalau itu. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, Mia Usorot tuh yang bikin kok. Saya selalu bekerja sebagai penanggung jawabnya. Saya bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan. Jadi kalau di Makassar dulu ada namanya Tuti almarhum itu ya bendahara, kemudian dilanjutkan dengan Ria. Nah, kalau di partai itu ada Mia. Seperti itulah Bung Alil. Iya iya. Ini saya bacakan ini meraulan. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan Bang, bangun sistem pelaporan cepat bila ada rencana pernikahan dini. Wah. Pernikahan dini. Kan dia? Oh, Iya, pernikahan dini tadi ini. Supaya bisa cepat diberikan pemahaman dan mediasi. Cocok tuh ya. Iya. Ya. Iya iya. Ini ada bosku ini. Pak Tajudin ini Babing Katib Mas di Lalabata ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak Ketua bergabung. Oh oke siap. Lanjut. Iya. Jadi rangkap jabatan yang bersifat sementara hanya untuk menjaga stabilitas birokrasi agar tetap jalan. Iya, cocok ya. Iya. Jadi kemudian pemula selamat pagi semuanya. Iya. Kemudian assalamualaikum Ogi baru sehat selalu, sehat semua. Saripudin ya. Oke, makasih banyak sudah gabung di sini. Iya. Ya, Jadi rangkap jabatan ini bersifat sementara. Jadi kita combine ini hari ini Iya. Bung Alil ya, karena tadi terlanjur di opening kita itu kan ada Ibu Mia yang memberikan prolog Iya iya. terkait dengan eksistensinya di pemberdayaan perempuan Bung Alil. Iya iya iya. Nah, satu tantangan juga barangkali di pemberdayaan perempuan ke depan ini adalah bagaimana persentase perempuan juga masuk di dalam kegiatan-kegiatan katakanlah misalnya di berbagai kegiatan itu sudah mulai meningkat secara kualitatif ya kan. Kalau kita lihat katakanlah misalnya di berbagai itu kan belum kelihatan itu Bung Alil. Bahkan cenderung saya katakan bahwa perempuan-perempuan aktivis sekarang ini ya semakin kurang lah kalau menurut saya. Meskipun ada satu Sri Kandi dari baru yang duduk di provinsi Bung Alil ya. Kelihatannya masih perlu ada perjuangan besar ini Bung Alil ya. Terkait dengan itu. Iya. Jadi sebenarnya ada kegiatan ini juga ini jam 9. Jadi sebenarnya gas saja sampai 9.30 ya. Anda bisa jam 9 anuku. Ini sudah saya pakai ini. Jadi seperti yang kita bahas kemarin itu terkait dengan musyawarah desa, Omil. Gitu. Iya. Dan harus jam 9 nanti ya kita mulai ini. Biasanya 9.15, 9.30 lah. Jadi harus on time katanya, wah. Pada ini sedih Jepang itu. Iya ya, pokoknya akad-akad iya siap. 9 jam 9, wah. Iya, begitu Mbak. Jadi rangkap jabatan ini Bang Ilo. Ini kan menarik juga bahwa tadi disampaikan Mbak Mio ini bahwa ini peran masyarakat dan media untuk mengawal transparansi jabatan publik, kemudian apa ini ada dampak yang langsung yang dirasakan masyarakat ini saat pejabat ini rangkap jabatan ini tadi sudah disampaikan. Kalau menurut kita ini Bang Ilo. Ya, jadi kalau saya Bang Ilo ya, maksudnya kalau Bang Alil, Bang Alil ya, kalau persoalan rangkap jabatan sepanjang itu adalah hanya persoalan transisional sementara saja, itu mungkin bisa dimaklumi Bung Alil. Yang penting jangan berkelanjutan kan seperti itu. Apalagi kan ada efisiensi. Kalau kita berbicara tentang Perpres nomor 1 tahun 2025 itu kan ada efisiensi Bung Alil ya. Dan itu juga melambangkan bahwa kita tidak punya regenerasi atau kita tidak punya sumber daya yang cukup. Saya ambil contoh begini Bung Alil. Contoh misalnya kita di rumah sakit baru ya. Jadi dokter itu, direktur itu Bung Alil, itu adalah jabatan struktural.
dia jabatan struktural. Di jabatan struktural saja, katakanlah mereka sudah punya tugas dan tanggung jawab yang tidak kecil. Iya. Nah, tapi kebetulan dokter ini juga, direktur ini juga adalah dokter, Bung Adil. Dia juga masih melaksanakan misalnya tugas fungsionalnya, misalnya. Iya, iya. Tugas fungsional yang tentu sangat berat, katakanlah. Dia juga melakukan kegiatan operasi dan sebagainya, Bung Adil. Iya, iya. Menurut saya, meskipun ada celah undang-undang yang membolehkan itu, tetapi karena prinsip kehati-hatian di sini, Bung Walil, maka itu bisa dipertimbangkan untuk tidak dilakukan secara diterima secara bersamaan. Karena punya risiko, manusia itu tempatnya human error, Bung Walil. Dia bukan makhluk yang sempurna. Iya. Ada beberapa variabel-variabel terkadang yang mempengaruhi sehingga bisa terjadi human error, Bung Walil ya. Iya, iya. Oleh karena itu menurut saya hal-hal yang seperti itu membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu memang hidup ini harus punya pilihan. Di antara dua itu, Iya. mana yang harus kita pilih, Bung Alil? Iya, iya. Karena bukan berarti tidak ada antisipasinya. Antisipasinya adalah tetap kita di jabatan struktural, tetapi kita menerima orang yang harus menggantikan kita di pekerjaan-pekerjaan fungsional itu, Bung Alil. Iya, iya. Seperti itu salah satu contoh misalnya analogi ya yang ingin disampaikan pada kesempatan hari ini, Bung Alil. Iya, ada ini komentar ini dari Om Malik ini. Pernikahan dini ke rangkap jabatan pusing. Iya, jadi persoalannya errornya ada di songkat tadi. Marah ulang. Iya, Jadi saya juga cukup terganggu nih karena maksudnya Mia ini terlalu dekat sekali di depan saya, senyum-senyumnya. Iya, iya. Cuma sayang apa yang pernah dijanjikan sama saya juga belum ada, boleh. Oh iya. Tadi dia bilang OTG, dia bilang Kak. Oh. Iya. Ini ulang ini. Nah, iya betul Bang Ilo, risiko kelelahan yang berdampak pada turunnya kinerja dan bukan error tapi sebenarnya begini, Bung Alil ya. Iya. Saya ambil contoh lagi kembali di rumah sakit karena saya pernah di sana. Iya. Rumah sakit itu andaikan sumber daya manusia masyarakat kita di Kabupaten Baru sudah bagus, Bung Alil. Dia bisa tahu hak dan kewajibannya, maka tidak berhenti komplain yang terjadi di sana. Kalau di pemerintahan kan biasa terjadi namanya maladministrasi. Tapi kalau di rumah sakit itu saja bisa terjadi namanya malpraktek. Wah, semal pelayanan publik. Malpraktek jadi bisa saja terjadi seperti itu, Bung Alil. Misalnya ada kesalahan diagnosa, ada kesalahan tindakan dan sebagainya. Itu bisa terjadi, Bung Alil. Tapi karena ketidakpengetahuan kita ya biasa kan kadang diterima begitu saja, Bung Alil. Oleh karena itu sekali lagi kalau menurut saya perlu kita legowo untuk hal-hal yang seperti itu. Dan itu banyak sebenarnya sampai hari ini di Baru kalau kita lihat di jabatan-jabatan pejabat itu ya sampai hari ini, tapi dimaklumi lah karena mungkin masih transisi, mungkin dan tidak dari kalau sudah ada pengisian, karena sekarang kan sudah Jovit, setelah Jovit nanti pengisian dan kurang setelah itu dilakukan lagi lelang jabatan baru. Tapi saya ingin mengatakan bahwa jabatan rangkap itu di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi itu menurut saya penting untuk dipertimbangkan karena menyangkut keselamatan manusia. Sebaiknya manusia itu atau pejabat itu lebih fokus kepada tugas pokok. Misalnya. Oh, ini yang di rumah sakit ya? Contoh ya. Karena saya dapat info diduga seperti itu masih menjabat juga sebagai direktur, tetapi tetap juga melaksanakan fungsionalnya yang mengalir. Iya. Kalau menurut saya lebih baik dicari lagi penggantinya di fungsional dan fokus menangani manajemen di rumah sakit. Dan bukan hanya di rumah sakit, mengalir kan banyak jabatan-jabatan sekarang memang yang masih rangkap rambut karena itu tadi masih persoalan transisi. Iya. Oke. Apa tuh? Ya, ada yang masuk ini. Iya. Oke, Bang Ilo. Di sesi terakhir ini kayaknya. Kenapa langsung sesi terakhir? Nah, baru bagus songkat itu. Saya baru mau bicara tentang Lasonrai Beach ini yang sampai hari ini belum ada titik terang. Kenapa sampai saat ini? Mediasi dengan Pak Desa, kumpul tokoh-tokoh masyarakat ini, saya
Saya bilang kalau Lasondra Beach pemiliknya tidak ada jalan ya, kita bikin aja juga objek wisata yang baru yang dikelola oleh Bundes. Iya iya. Tidak tidak ada ji permasalahan di sana. Ya. Siapa tahu ada rangkap jabatan juga di Lason Raya. Iya. Iya. Yang saya hanya khawatirkan itu, irama to saliwang makada mawata meto berkembang ke beru apa nako engkana aga-agama pamula ni elok ngalopo. Megalada itu tantangan. Ya, jangan sampai karena ini kan Lasondra Beach Bung Alil. Sudah didatangi oleh orang-orang yang bukan saja orang baru. Iya. Sudah ada dari mana? Dari daerah-daerah lain yang pakai mobil-mobil 3/4 itu Bung Alil. Ibu PKK Besti ASN itu Bung Alil ya. Oh iya. Sudah mulai banyak. Jadi apa ya maksud saya? Ini harus menjadi perhatian kita bersama termasuk pemerintah daerah Bung Alil. Karena ini adalah aset ini adalah kebanggaan kita ini Bung Alil. Iya. Ya, kan tidak ada permasalahan yang tidak ada solusi, Bung Alil. Pasti ada solusinya, Bung Alil. Iya. Itu pasti inilah ya, ada Alpelo. Iya, kenapa? Beda itu di sana nih. Nanti mungkin kita lebih bisa lebih teratur nanti ya. Tapi mungkin saya minta jadwalnya saja sih Alil apa yang akan dibahas dalam 1 minggu. Saya bisa lihat di mana saya bisa gabung lah. Oh iya. Oke, nanti kita info-info anunya ya. Tema-temanya ya. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Haji R ini. Iya, selamat pagi. Gimana kabar ta ini? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Ini komentar tak mungkin terkait dengan rangkap perempuan barangkali. rangkap jabatan ini. Bagaimana? Oh iya, sebelum kita jawab ini membicara ini, saya bacakan dulu komen di bawah ini. Yusdalia Yusuf Icu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi temanya? Oh, temanya ini. Ya, ini terkait dengan pejabat, apakah efisiensikah kalau rangkap jabatan atau bagaimana? Iya. Bagusnya bajunya Alil. Bagus kah? Iya, lamban-lamban aja kapang. Iya, siapa itu cewek cantik Alil? Oh iya, itu namanya Ibu Mia, Ibu Mio. Iya. Kemudian marah ulang, apakah rangkap jabatan artinya penghasilan juga bertambah? Ini Bang Ilo, bagaimana menurut Ted? Bisa tidak. Ya bisa tidak. Saya kayaknya pernah kenal. Iya. Oke, Haji R silakan. Iya, komentar. Lanjut dulu. Oh dilanjut. Iya. Oke. Jadi sayang sekali sebenarnya ini karena waktunya host ini Iga Radio yang agak sempit hari ini karena dimaklumi juga karena ada kegiatan di desa ya yang menurut saya sangat penting juga. Iya. Karena host ini juga kan anggota DPR-nya, ketua DPR-nya Desa Lalabata yang menurut saya. Jadi penting juga ya kan. Dan saya sedikit. Kalau saya enggak rangkap jabatan ya kan? Ini karena cuma satu dia yang membiayai kan. Kapan nama Wita ketua tuh? Oh iya. Apa namanya ketua? Iya. Bahaya Pak, komite ni asa ko pakai tuh ketua hasil kita sedikit tuh. Apa biasa tuh paling apa 5 menit ba ko kotor hadapi tuh ketua. Ya. Aku ga. Jadi kemarin seru ya ketika kita bicara tentang musyawarah desa. Iya. Ya, apakah formalitas atau betul-betul untuk menjaring aspirasi Bung Adil ya.
Iya. Dan hari ini kan prakteknya Bung Alil, nanti Prakteknya dilihat ketika nanti kalau mudah-mudahan saya agak cepat selesai nih Bung Alil, saya mau jalan-jalan di sana melihat bagaimana sih prosesnya itu. Musyawarah desa itu Bung Alil, urun rembuk desa ini. Ini ada infonya Ibu Yus ini, Pak Ketua, besok pagi saya ke Baru. Kalau bisa langsung ke ke banknya. Wih, langsung ke bank. Oh iya benar. Jadi kalau kita lihat berkas kita ini kan tinggal rekening bank aja mungkin dan itu harus selesai bersama dengan bendara. Yus ditunggu kehadirannya besok. Hati-hati saja kalau bawa kendaraan sendiri ya. Angga Pahar ini ketua rangkap anggota jika kapan? Oh iya. Iya toh ke anggota, ya toh sekretaris, ya toh kemana itu ya? Jadi kan menghindari sebenarnya KKN itu Bung Alil, tidak diperlukan rangkap jabatan. Misalnya dia pejabat strategis dalam sebuah daerah, baru dia juga merangkap misalnya di dalam daerah itu juga ada jabatan yang lain. Maka itu kan terjadi konflik of interest biasanya karena dia punya kewenangan Bung Alil. Itulah makanya undang-undang membatasi itu. Dan menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa setelah menteri dilarang rangkap jabatan, maka itu pun juga secara konsekuensi logisnya berlaku ke wakil menteri. Ya seperti itu Bung Alil ya. Karena kan ya tugas pokoknya kan dia sebagai wamen misalnya Bung Alil. Kenapa dia harus fokus lagi menjadi tapi itulah konsekuensi dari sistem demokrasi kita, pemilihan langsung di mana yaitu tadi balas jasa itu tidak bisa dipisahkan. Boleh nolong CDI kapalolongan nakro sebagai wakil menteri jadi alasi jabatan sebagai direktur BUMN kan begitu. Direksi atau apa gitu ya Bung Alil ya. Nah yang seperti itu biasa kan juga turun ke daerah Bung Alil. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat sipil society tetap juga harus memberikan kontrol terhadap itu, terutama kepada rangkap jabatan yang kita anggap krusial di mana risikonya besar Bung Alil. Tapi rangkap jabatan itu katanya biasanya kan kalau terkait dengan gaji pendapatan ini tidak diterima gitu semua. Seumpama ada yang begitu mungkin kalau di pemerintahan misalnya nih jabatan utamanya misalnya dinas B misalnya untuk sementara Bung Alil ya berarti kan yang diterima cuma di A-nya karena di situ dia definitif Bung Alil. Paling kalau ada di B-nya itu hanya paling adalah mungkin perjalanan dinas ketika ada keluar dan sebagainya, tapi tunjangan jabatan dan sebagainya itu diterima hanya satu di jabatannya. Oke, Bang Ilo. Dengan konteksnya misalnya wakil menteri, tentu dia masih jabat di wakil menterinya. Kemudian dia ketika dia menjadi direksi di BUMN, tentu juga ada haknya di situ, Bung Ali. Sama juga ketika di rumah sakit, tentu jabatan direkturnya tetap ada yang diterima, tetapi fungsionalnya karena dia melakukan kegiatan jasa, maka dia juga dibayar juga di situ oleh BPJS kan gitu. Iya. Oke Bang Ilo, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Apa mata rumpun ini tak telpongnya? Mata rumpun megan apa mega makiri gitu Bung Ali. Iya, nah ulili tutu nih sular aku bidaku kadang awen napeng kawan ini gitu. agak balik ke maki itu Bung Ali. Kita lanjut besok besok malam nasional ini. Nanti Mia kalau saya bisa minta Mia ini hadir lah setiap Senin Kamis itu kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya. Malam besok malam. Oke, sorry saya lupa. Jadi Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 9.30. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu itu setiap malam. Oh iya. Jadi Jumat malam, Sabtu malam dan Minggu malam. Kalau di sini namanya Ogi Baru Menyapa. Kalau malam itu ya kita cobalah kasih nama yang lain. Tadinya kita mau Obama ya. Iya. obrolan malam ya, Bang. Iya. Tapi ada yang plesetkan itu katanya. Ini bawa Malopo. Malopo. Termasuk kita ganti saja jadi titik temu saja karena kebetulan titik temu kita ini sudah mulai redup. Iya. Coba hidupkan kembali nama itu menjadi titik temu. Kita mencari titik temu apa yang menjadi persoalan di daerah kita yang kemungkinan kita bisa suarakan bersama-sama untuk mencarikan titik temunya Bung Alil. Oke. Saya Alil mau pamit dulu. Tanggal 30 ketemu di Makassar ujian promosinya Kak Ismo. Oh, tinggal 30 kah?
Ya, tanggal 30 insya Allah. Ya, sekadar info juga untuk Mia, untuk Prosperous Justice Foundation itu untuk sementara ya kembali kepada pendirinya. Oke. Iya. Dan saya lihat di situ masih ada namanya Mio di sini di profil. Untuk sementara tetap Iwan yang direktur, tapi untuk sementara saya handle. Jadi kedepannya mungkin menjadi semacam pusat center lah untuk pengembangan SDM seperti itu. Karena saya pikir resource yang kita miliki itu luar biasa. Rasa-rasa dokter ya bisa atau guru Bung Ali. Iya. Iya. Rata-rata dokter mana nih? Dua manika iwan ke kapukur terus. Jadi masa resource yang kita miliki ini kita tidak bisa manfaatkan dengan baik untuk lembaga. Pisang itu Alil. Oke. Dari tadi. Dadah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.